dua kata yang di dalam ajaran Islam merupakan kata kunci terkait keberhasilan kita menapaki kehidupan dunia maupun akhirat. Dua kata kunci itu adalah sabar dan syukur. Kita sudah mengerti karena memang sering kita alami betapa beratnya yang dinamakan sabar itu. Sampai-sampai ada istilah untuk menyatakan beratnya sabar itu. Sabar itu ada batasnya. Itu menandakan bahwa sabar itu tidak mudah. Padahal sebenarnya sabar itu yang sebenarnya tidak ada batasnya. Tapi kenapa keluar ungkapan itu bahwa sabar itu ada batasnya? Karena memang sudah tidak tahan menahan derita, menahan cobaan. Demikian juga syukur. Karena syukur itu tidak sebatas untuk diucapkan. Kalau mengucapkan ya kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat, ya. Karena nikmat Allah itu tidak terbatas. Ya. Sampai-sampai Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Secanggih apapun alat untuk menghitung nikmat Allah itu, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Namun demikian setidaknya yang berbahagia, karena syukur itu tidak sekadar mengucapkan di lidah, di mulut, harus diimplementasikan di dalam kehidupan ini. Untunglah Rasulullah SAW pernah bersabda yang bisa kita jadikan patokan. Rasulullah SAW itu setiap malam itu baru salat lahir. Jangan ditanya lamanya, jangan ditanya panjangnya ayat yang dibaca. Begitu setiap malam. Tapi suatu malam Rasulullah SAW itu sangat lama sekali berdiri, lama sujud, panjang sekali ayatnya. Saking lamanya berdiri Rasulullah itu salat malam, sampai dikatakan hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Sehebat apapun kita selanjutnya berbahagia bahwa salat malam tidak akan pernah bengkak kaki kita. Artinya kita tidak pernah salat selama Rasulullah SAW. Melihat keadaan seperti itu, Aisyah istri Rasulullah SAW protes, ya Rasulullah, di mata hada ya Rasulullah, kenapa sih kamu bersusah-susah payah, bercapek-capek salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bengkak kaki? Nah, yang menarik sih cuma berbahagia respon Rasulullah mendengarkan protes istrinya itu. Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakura, apa tidak pantas saya menjadi manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi syukur seperti itu, berpayah-payah, capek-capek sampai bengkak kaki, itu syukur. Ya. Nah, ternyata bukan saja mengatakan alhamdulillah kita bersyukur, tak cukup dengan itu, semua orang bisa melakukan itu. Nah, inilah dua sikap kita ini, ya, itu menggambarkan itu. Kalau benar kita sukses menghadapi hidup, baik menghadapi hidup dunia maupun akhirat. Kita bersabar pada ujian, ya, sebab hidup mati ini adalah ujian bagi kita. Terus menerus kita diuji, sama dengan terus menerus kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cuma yang berbahagia, tapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa disikapi, ya, bisa disikapi sabar dan syukur itu. Pada mukadimah tadi saya membacakan ayat di dalam
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara kaffah, secara keseluruhan, tidak sepenggal-sepenggal, tidak sebagian-sebagian. Tidak, kalau kita senang kita laksanakan, kalau kita tidak senang kita tidak laksanakan. Ini namanya melaksanakan Islam secara secabik-secabik, sepenggal-sepenggal. Tapi harus kita masuk secara keseluruhan ke dalam Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sebab sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sidang yang berbahagia, pada zaman Rasulullah di Madinah, orang-orang menceritakan kepada Rasulullah bahwa ada seorang wanita yang sangat solehah, ya, bukan saja melaksanakan perintah-perintah yang wajib, tapi termasuk sunnah. Salatnya luar biasa, salat sunatnya luar biasa, salat lainnya tidak pernah tanggal, salat rawatibnya semua dikerjakan. Begitu juga puasanya, bukan cuma puasa fardu, puasa sunat dilaksanakan. Dan banyak sekali ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh seorang wanita itu. Sampai-sampai istri Rasul mengatakan, saya ingin mendengarkan pernyataan Rasulullah terhadap wanita itu, dan saya menduga wanita itu bersinina dinyatakan akan masuk surga. Begitu juga orang-orang yang melapor itu, alangkah tercengangnya orang-orang yang melapor itu dan istri Rasulullah SAW sendiri, Aisyah. Tatkala Rasulullah mengatakan wanita itu masuk neraka, coba bisa dibayangkan, luar biasa salat sunatnya, luar biasa puasa sunatnya, ibadah-ibadah yang lain, janganlah dikata baca Qurannya, tak pernah cerai dengan Al-Quran. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan wanita itu masuk neraka? Rasulullah melanjutkan bahwa wanita itu tidak aman itu tetangganya, tidak aman itu kerabatnya dari mulutnya, suka mengadu domba, suka mencaci, suka memfitnah. Ternyata selanjutnya berbahagia, ibadah-ibadah itu, katakanlah ibadah makkah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup jadi bekal kita untuk masuk surga. Kalau muamalah kita tidak ini, bagaimana ibadah kita, bagaimana rajinnya kita sholat, tapi kita suka menyakiti hati orang dengan cara dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan mengambil haknya orang, itu termasuk menyakiti hati orang. Rasulullah menyatakan orang itu menjadi penghuni neraka. Di lain hadis, meskipun hadis ini kontroversial, diragukan kesehatannya, tapi baik untuk motivasi kita. Ada seorang wanita pelacur menemukan seekor anjing yang kehausan, muncul lidahnya itu karena kehausan. Sang pelacur tadi, wanita itu turun ke sumur mengambil dengan teropanya air untuk memberi minum anjing itu. Dinyatakan wanita itu akan masuk ke dalam surga. Bisa dibayangkan, saya berbahagia. Seorang pelacur, pasti kita mengatakan isi neraka. Ternyata dengan sikapnya, dengan santainya, dengan kasih sayang kepada seorang seekor binatang, rela dia turun ke sumur itu, mengambil air dengan teropanya memberi minum sang anjing. Coba dibayangkan bagaimana kalau manusia ditolong. Makhluk yang berupa binatang itu saja ditolong sudah dinyatakan akan masuk dalam surga. Jadi sudah juga yang berbahagia, barangkali dapatlah kita meraba-raba bahwa ternyata tidak bisa Islam ini hanya dilaksanakan itu sepenggal-sepenggal. Kita membuat dikotomi antara muamalah
dengan ibadah kita. Muamalah itu sendiri adalah ibadah yang mahdah. Salat, baca Quran, ngaji itu adalah ibadah mahdah. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus digabung, jangan dibuat dikotomi. Yang kita mengatakan, wah, dia salat, dia belum tentu. Apalagi belum tentu salatnya itu fungsional. Sebab salat yang fungsional adalah tanda adil fasa yang bukan. Kalau benar salatnya pasti baik muamalahnya. Ya. Karena salatnya itu mampu berfungsi mencegah dia daripada perbuatan kesyah, perbuatan keji dan perbuatan murah. Jadi kalau kita salat juga selalu berbuat keji, berbuat mungkar juga, itu sudah bisa dipastikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Karena yang sedang kami berbahagia, kata kunci daripada ini adalah kekuatan iman kita. Oleh sebab itu tidak pernah berhenti. Kita dianjurkan untuk selalu memperbaharui. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus iman kita. Banyak memikirkan fenomena-fenomena alam. Sebab di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sanurihim ayatina fil afaq." Saya nampakkan tanda-tanda kekuasaan saya kemana pun matamu memandang. Kita melihat binatang, kita melihat tumbuhan, kita melihat alam semesta ini. Itu di sana terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaharui keimanan kita. Iman kita baik, salat kita baik, muamalah kita akan baik. Jadi kalau ada orang yang tidak baik salatnya, tidak lantas tidak baik muamalahnya, itu tanda bahwa imannya yang tidak beres. Oleh sebab itu harus diperbaharui. Kalau masih berat bangun salat lain, iman yang diperiksa, berarti tidak beres iman kita. Kalau kita masih sering mendekat-dekat kepada yang fasa, yang kuat, itu berarti iman kita yang tidak beres. Karena ada yang berbahaya perbuatan sikap kita yang sangat tuntut kita untuk segera menaik adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau ini dilaksanakan sudah jauh berbahagia. Lambat laun, apalagi yang masih muda sekali ini, kesempatan sebagai momen emas bagi kita untuk memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sudah sepuh ini, banyak pengalaman, banyak kita belajar dari pengalaman. Tentu akan banyak kesempatan kita untuk berenung, apalagi ajal sudah dekat itu. Banyaklah mengingat mati. Karena Rasulullah SAW mengatakan orang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Apabila kita menghadapi kematian yang tidak berujung lagi, ya, dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa bekal yang paling baik untuk menghadapi kematian itu adalah takwa. Takwa sudah juga berbahagia. Mudah juga mengucapkan takwa itu, tapi susah untuk mewujudkan. Bukan berarti tidak bisa, susah. Tapi kalau kita perjuangkan, kita mati-matian untuk berjuang mencapai takwa itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita petunjuk. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hanya orang yang bersungguh-sungguh untuk mencapai jalan kami akan tunjukkan jalan itu padanya. Barakallahu li wa